umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah salat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau istiqamah dia selama 10 tahun, maka umurnya bertambah. Ada 2 baleh bulan, tapi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, menunjukkan kalau disebut dalam Al-Quran 2 kemungkinan, paling mulia atau paling hina. Di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun, di dalam Quran disebutkan Qarun, di dalam Quran disebutkan iblis, di dalam Quran disebutkan syaitan. Maka disebutkannya bulan Ramadan menunjukkan bulan yang teragung dan termulia. Bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini sudah sampai 23 Sya'ban. Ada 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti doa yang disampaikan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikanlah hendaknya kita ke bulan Ramadan insyaallah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Quran. Banyak bulan yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira umur 38, tidak ada datang malaikat Jibril. Umur 39, tidak juga datang malaikat Jibril. Umur 40 tahun, maka turunlah malaikat Jibril memeluknya kuat-kuat di Jabal Nur. Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Nangka 3 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dipilih Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan yang lain, tapi di bulan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam bilo, satu malam ada 360 malam. Malam yang kapan diturunkan? Disebutkan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Malam yang mana? Dipersempit menjadi 29 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yang sebelumnya 360 malam dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam, tapi tidak diberitahu malam yang keberapa, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca rito tentang orang Bani Israel. Malamnya ibadah, siangnya berjihad fisabilillah, umurnya 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya ibadah, siangnya jihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Umurnya 80 tahun. Mandanga kisah yang luar biasa iko, bersedihlah sahabat-sahabat Nabi. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Sedangkan ini dipotong lagi makan, dipotong lagi karajo, dipotong lagi mengandung anak, dipotong lagi mencari nafkah, dipotong lagi manggale, dipotong lagi bertani, dipotong lagi aktivitas, dipotong tidur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur para sahabat umat Nabi Muhammad. Jangan kalian berkecil hati,
Walaupun Bani Israel umurnya 80 tahun tidak berbuat maksiat, tapi umat engkau akan disediakan satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada pada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa seandainya Nabi Musa itu hidup, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, pasti dia ingin mengikut aku. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insya Allah amal kita paling banyak, karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam. Jadi yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau umur awak 900 tahun, barangkali ganti KTP. Tapi insya Allah walaupun umur kita pendek, maka ada kelipatan-kelipatan. Man sallal, siapa yang salat berjamaah, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Jadi menghitungnya jangan sekali salat, tapi istiqamah setahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah salat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau istiqamah dia selama 10 tahun, maka umurnya bertambah menjadi 270 tahun. Alhamdulillah, ketika Buya Mahyildi menjabat pertama kali menjadi gubernur, ambo datang tausiah tahun lalu ke Padang, maka langsung program pertama ASN salat berjamaah. Insya Allah kalau dari atas ke bawah itu lebih mudah daripada bawah ke atas. Berdakwah dari bawah susah, menceramahi jamaah payah, tapi kalau dari atas, maka insya Allah Allah memberikan pertolongan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Masjid ini menjadi ikon. Orang dari luar negeri pun selalu membahas bagaimana cantiknya arsitektur, tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Rumah Gonjong Limo mengisyaratkan kepada rukun Islam nan limo, lalu kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Sebab awak mempunyai filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tidak akan lekang oleh panas tak lapuk karena hujan, maka kita bisa punya kebanggaan yang luar biasa. Beko kalau orang bertanya, tahu Ustadz Somad Masjid Raya nan gadang nan hebat di Padang itu, ambolah 2 kali tausiah di situ. Sebelum Covid dan sesudah Covid. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam suasana Covid, tetap memakai masker. Ustadz Somad kok enggak pakai masker? Kok dari tadi ambo pegang? Tidak ada orang menyabi ambo tidak pakai masker. Mengapa dipakai di mulut? Beko kalau ambo letak di sikon tidak terdengar, bantu kumu-kumu saja ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah-barokah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa Ayyamul Bait 3 balai sampai balai 5 balai setiap tengah bulan ada juga sahur. Tapi sahurnya cik rumah, sahurnya cik orang, tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud, sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat.
Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ta'al, Bilal, siko sebentar." Kecik Bilal, "Ada apa ya Rasulullah?" "Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Ambo dengar suara sendal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hamba sahaya, tapi suara sendalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini Abdul Somad, engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas. Di atas pantas letakkan kursi, engkau duduk di atas kursi. Engkau tinggi, tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sendalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Maka jamaah pulang dari masjid Iko, kalau ada sandalnya hilang jangan bersedih hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo dengar suara sandal angku Bilal, suara gesekan dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Apa amal engkau? Bilal pun menjawab, ambo tidak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati, Allahu Akbar. Saudara-saudara dan sanak ambonan dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah pakai usolli, melafazkan niat usolli sunnatat tarawih. Dan sanak ambo keluarga ambonan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat di dalam hati, Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bercakap berkelahi gara-gara usolli kok. Alhamdulillah kini indak lagi berkelahi sebab sama-sama indak sembahyang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Sebab dosa awak banyak, mamin muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap, khilaf, salah, gue dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tanda tangan. Lalu kemudian bertaubatnya kepada Allah, maka kemudian inya salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatat taubat. Nanda pakai usolli dalam hati, Allahu Akbar. Cuma kalau awak salatnya di masjid, jangan usolli sunnatat taubatnya kareh-kareh bana. Usolli sunnatat taubat. Ditanya oleh kawan sebelah, dosanya apa? Lalu kemudian salat sunat tahajud. Selama kau bangun malam tapi tidak tahajud, dalam buku catatan malaikat tertulis bangun malam, jago malam, bangun malam, keterangan kencing. Robah buku catatan, bangun malam salat sunat, bangun malam baca Quran, bangun malam kolak 2 piring, bangun malam. Jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak mau bangun malam, jur'atan minal ma', tidak mau makan nasi karena takut berat badan, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Bagi yang melafazkan niat, nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafazkan niat, tetap niatnya ada dalam hati, innamal a'malu